98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Mbak Dwi Chandraningsih gitu ya dari Puskesmas 1 Wonosobo. Dan tentunya selamat bergabung untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com ataupun sedang bergabung di Instagram Citra FM ataupun di Instagram puskesmas.wsb1 ya. Oke, kita lanjut lagi ke tadi udah disebutkan ke dampak ya Mbak Dwi ya. Oke, ini dampak yang cukup bisa membuat masyarakat takut nih. Apa sih dampaknya buang air besar sembarangan Mbak Dwi? Dampak buang air besar sembarangan kita jelaskan dulu ya Mas. Jadi di kotoran manusia itu merupakan media berkembangnya berbagai macam bibit penyakit. Ada virus, bakteri, ataupun cacing. Lah dari kotoran manusia tersebut, apalagi khususnya ke yang bakteri atau kumannya, itu dinamakan bakteri E. coli. Bakteri E. coli itulah yang nantinya dapat menyebabkan penyakit, contohnya penyakit diare. Seperti muntaber itu. Gitu ya. Ya. Kalau diare terus kan bisa mengakibatkan dehidrasi. Atau tadi muntaber seperti ya. Itu kan. Kemudian itu yang dari bakteri E. coli. Kemudian ada lagi yang dari virus hepatitis. Itu dapat menyebabkan hepatitis A dan hepatitis E. Ini bisa ada di tinja manusia gitu ya? Ada. Kemudian infeksi dari cacing. Jadi di kotoran manusia itu juga ada yang namanya cacingnya. Itu juga bisa mengakibatkan penyakit cacing tambang seperti itu. Nah, gimana kok bisa dari kotoran manusia bisa menyebabkan penyakit tadi? Kita tuh prosesnya misalnya kotoran manusia yang masih dibuang sembarangan, misalnya ke kolam ikan, ke selokan atau ke sungai, itu kan tempat terbuka. Kalau tempat terbuka itu kan bisa menghadirkan atau bisa lalat hinggap di kotoran manusia tersebut atau tikus atau dimakan ikan gitu ya? Ya, itu bisa jadi. Misalnya kita menjelaskan dulu mengenai lalat nih. Melalui lalat hinggap di kotoran manusia, kemudian lalat tersebut hinggap di makanan. Ini yang bisa menyebabkan itu penyakit ya. Penyakit. Kemudian dari makanan itu masuk ke dalam mulut kita. Itulah nantinya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti tadi. Iya, ini nggak tanggung-tanggung penyakitnya yang bisa disebabkan adalah penyakit yang cukup berbahaya ya, Mbak Dwi ya. Iya. Seperti tadi hepatitis ya, ngeri juga gitu ya kalau sampai ini terus-terusan terjadi gitu ya, Mbak Dwi ya. Oke, ini tentang ODF ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Dwi? Mungkin tadi kan sudah dampaknya. Nah, kalau untuk dari keseling sendiri itu kita juga ada upaya intervensi untuk menurunkan angka buang air besar sembarangan tersebut. Kita mungkin yang bisa kita lakukan itu melalui pemicuan STBM. Karena nggak mungkin dari puskesmas itu harus ada bantuan fisik, itu kan nggak mungkin. Jadi kita itu tugasnya untuk melakukan pemicuan STBM. Nah, pemicuan STBM itu tadi tujuannya untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat tersebut. Nah, cara-caranya pertamanya kita harus perkenalan dulu. Perkenalan dan penyampaian tujuan di forum pertemuan tersebut. Kemudian kita melakukan pendekatan atau bina suasana biar tidak ada jarak antara fasilitator dengan masyarakat. Ya, seperti itu ya Sobat Citra yang dijelaskan sama Mbak Dwi. Ini mungkin ada lagi Mbak Dwi, monggo. Nah, setelah itu kita juga nanti akan ada pemetaan, terus keliling wilayah tersebut untuk melihat kondisi lingkungannya, kondisi misalnya kayak sumber airnya ataupun kondisi sumber airnya, kemudian kondisi rumah yang sudah memiliki jamban dan yang belum, seperti itu. Kemudian kalau kita di situ melihat ada sumur gali, kan di wilayah Wonosobo masih ada yang menggunakan sumur gali. Nah, itu kita lihat jarak antara sumur gali dengan sepiteng itu jaraknya berapa. Karena minimal itu jaraknya harus 10 meter. Minimal 10 meter minimal gitu ya? 10 meter. Kemudian nanti kita ada simulasi untuk biar masyarakat itu ada rasa jijik.
seperti itu. Nah, nanti di akhirnya kita ada yang namanya kesepakatan atau komitmen. Masyarakat mau berubah kapan? Mau membuat sepi tank kapan? Seperti itu. Iya, ini ada masyarakat yang sudah buat komitmen, Mbak Dwi? Ada. Kita sudah melakukan pemician itu udah beberapa kali, dan ada beberapa masyarakat yang sudah membuat komitmen. Mau tahun segini gitu akan membuat jambannya seperti ada itu. contohnya desa atau mungkin kelurahan mana Mbak Dwi yang melakukan deklarasi ODF? Mengenai deklarasi ODF ini di tahun 2022 kemarin alhamdulillah kita baru deklarasi ODF di Kelurahan Kramatan dan Desa Wonolelo seperti itu. Oh, gitu ya. Ini deklarasinya tuh bagaimana sih Mbak Dwi untuk tempat ini gitu? Apakah mereka melakukan bersih-bersih atau bagaimana? Waktu deklarasinya atau seperti apa? Ya, waktu deklarasinya. Waktu deklarasinya kita melakukan kita ada seperti ikrar. Gitu ya. Ikrar bersama. Iya. Ikrar bersama perwakilan dari setiap masing-masing desa dan kelurahan. Kemudian kemarin disaksikan dengan Pak Bupati. Oh, gitu ya. Ini penting sekali sebenarnya untuk beberapa tempat ataupun beberapa desa ya Mbak Dwi ya, untuk melakukan ini ya supaya Wonosobo bisa bebas ODF nanti 2024 gitu ya. Oke, jadi ngomong soal program juga nih kan juga untuk Wonosobo sendiri juga sedang mengadakan program tentang bebas stunting gitu kan. Dan ternyata tuh ini ODF tuh bisa menimbulkan jadi dampak juga ataupun faktor dari stunting. Benar nggak Mbak ini? Itu benar sekali. Jadi salah satu faktor kan stunting itu ada faktor dari gizi ya. Kemudian salah satu faktornya itu lingkungan juga. Jika masyarakat tersebut masih banyak yang buang air besar sembarangan itu juga dapat menyebabkan stunting. Nah, apalagi kan stunting itu sering menyerangnya kan balita. Iya. Balita. Nah, kita ketahui sendiri balita itu kan sering sering mainan di luar. Kemudian setelah itu kan jarang juga cuci tangan pakai sabunnya itu dengan benar ya. Dengan benar itu. Nah, dari situlah nanti dapat mengakibatkan bakteri-bakteri yang ada di luar atau bakteri E. coli itu masuk ke dalam tubuh balita tersebut. Apalagi nih di Wonosobo kan ada juga nih kolam ikan yang dimana kolamnya itu kan ternyata buat BAB terus dimakan sama ikan. Nah, ini menurut Mbak Dwi gimana nih? Ini berbahaya juga kah? Sebenarnya ikannya itu jadi kandungan gizinya berkurang. Karena sudah tercemar. Nggak nambah gizi, Mbak. Nggak nambah gizi, malah berkurang ini. Berkurang ya. Karena itu kan ikan. Biasanya kebanyakan ikan kalau yang di kolam di Wonosobo ikan lele sama ikan apalagi ada ikan mujair gitu ikan mujair. Itu bisa sih banyak di kolam-kolam ikan gitu ya. Kalau lele lebih ke itu sih, lebih ke orang bilangnya itu pelet ya ataupun pur, bukan pelet cinta ya. Ya gitu Mbak. Jadi ini berbahaya ya ternyata kalau dikonsumsi, apalagi kan katanya anak-anak tuh harus mengkonsumsi ikan. Nah, ikannya tercemar, nanti bagaimana? Nah, itu kan tidak baik ya Mas. Karena seperti di peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tentang pakan ikan, bahwa pakan ikan itu harusnya yang bahan bakunya yang baik. Yang baik ya. Misalnya bahan bakunya mungkin dari yang organik pun nggak boleh dari kotoran manusia. Biasanya kan dari sisa makanan, gitu, sisa makanan ya. Seperti itu nggak boleh dari kotoran manusia. Karena tadi kita bahas lagi ke bakteri yang namanya bakteri E. coli tadi, yang ada di kotoran manusia. Yang ada di kotoran manusia. Ini ikannya bisa jadi tercemar ya Mbak Dwi ya? Ikannya tercemar, itu pasti tercemar. Jadi kandungan gizinya juga berkurang ya. Oke, Mbak Dwi, tanpa terasa udah hampir 1 jam kebersamaan kita, dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Mbak Dwi untuk masyarakat, mungkin pesan-pesan dan ada yang mau disampaikan lagi, monggo. Mungkin ini mengenai ikan tadi ya Mas, kita sambung lagi. Kalau membeli ikan di tempat yang belum tahu ini kita ikannya itu sumbernya dari mana, kalau bisa ikannya itu harus didiamkan dulu 3 hari.
Di rumah. Di rumah kalau ikannya, kalau kita beli ikannya masih hidup, posisi masih hidup. Ditaruh di rumah dulu 3 hari, 3 hari, ditaruh di air ya? seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita konsumsi. Kemudian jangan langsung gitu ya Mbak Dwi ya. Apalagi langsung dimasak gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya, gitu ya Sobat Citra. Oke, pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo. Pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo yang kita harapkan semoga masyarakat bisalah merubah perilakunya dari buang air besar sembarangan menjadi bebas buang air besar sembarangan seperti itu. Iya, untuk 2024 bebas ODF. Oke. Gitu ya Mbak Dwi ya. Terima kasih Mbak Dwi untuk waktunya udah hadir ke Citra FM. Semoga bisa berjumpa lagi, tetap jaga kesehatan dan tentunya selamat bekerja kembali, selamat beraktivitas kembali ya. Oke, demikian ya Sobat Citra, kebersamaan kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas 1 Wonosobo bersama Mbak Dwi Candraningsih ya. Oke, dan akhirnya saya Riki Wibisana pamit. Nantikan terus untuk minggu depan setiap hari Kamis ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Keep Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Pareng.